Oke, kawan-kawan, mungkin di sore hari ini ya, saya akan langsung saja share terkait marketplace, e-commerce, online shop ya. Karena ini berhubungan dengan tugas saya juga, jadi saya akan mencoba mempresentasikan untuk ketiga hal terkait. Ya, terima kasih untuk dosen pengampu Pak Nusirwan Eskom yang kita akrab dengan panggilan nama Pak Boy ya. Oke, mungkin di sini kita bisa bilang mengelilingi dunia digital ya. Karena terkait marketplace, e-commerce, dan online shop ini, ya semua itu saling terhubung. Dimana kalau kita lihat latar belakang, dunia kita semakin terhubung secara digital, dan berbelanja secara online adalah bagian penting dari pergeseran ini. Nah, tujuan apa sih hari ini? Kita akan bahas tiga digitalisasi. Ya, mungkin kita akan menjelajahi tiga konsep kunci, yaitu marketplace, e-commerce, dan online shop. Jadi, kita akan memahami apa yang membuat mereka unik dan kapan sebaiknya kita akan memilih salah satunya. Yes, this is digital world ya, di mana yang pertama kita akan bahas terkait marketplace. Marketplace adalah konsep dalam dunia e-commerce di mana platform online berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. So, lingkungan marketplace, berbagai penjual independen dapat membuka toko virtual mereka sendiri di platform tersebut. Pembeli mengakses berbagai produk atau layanan dari berbagai penjual dalam satu lokasi online. Jadi hal ini menciptakan ekosistem perdagangan yang dinamis dan seringkali tentunya sangat beragam. Untuk contoh, mungkin kita sering mendengar ya kayak Amazon, Alibaba, Etsy, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ini termasuk juga salah satu marketplace terbesar di dunia, dan untuk yang di poin paling 6 itu juga salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Jadi mereka akan menawarkan berbagai produk, yaitu ya termasuk kategori-kategori ya, termasuk buku, elektronik, fashion, dan seluruhan. Semuanya apa aja bisa dijual sekarang. Nah, kita mulai di marketplace, keuntungan dan tantangannya. Kita bisa lihat keuntungan di sini adalah di antaranya ada exposure yang luas. Di mana marketplace ini pilihan-pilihan produk itu cukup sangat luas atau bahkan luas banget ya. Seperti Amazon dan eBay itu menyediakan berbagai macam produk dari berbagai penjual, lalu memberikan konsumen pilihan yang lebih banyak. Ya, lalu ada lagi yang disebut infrastruktur yang ada. Konteksnya di sini adalah ya seluruh rangkaian teknologi, sistem, dan proses yang mendukung operasional marketplace. Jadi ini termasuk elemen yang memungkinkan platform marketplace berfungsi secara efisien dan memberikan manfaat kepada pengguna, baik itu penjual dan pembeli. Lalu di tantangan itu ada di persaingan yang sangat ketat ya tentu ya teman-teman. Persaingan dengan pesaing besar ya mungkin itu sangat sulit bagi penjualan kecil dan juga menengah. Tapi di sini ada poin di mana ada konteks biaya komisi. Maksudnya ya marketplace biasanya kan mengenakan biaya komisi nih kepada penjual untuk setiap penjualan. Dan dengan sama dengan itu sebenarnya mengurangi profit dari toko tersebut atau profit dari si penjual tersebut. Oke, this is digital world. Yang kedua, e-commerce. Perdagangan barang dan layanan secara online. Jadi e-commerce ini electronic commerce. Bahasa kitanya yaitu perdagangan elektronik ya. Istilah ini merujuk pada proses pembelian penjualan dan pertukaran produk, layanan atau informasi melalui internet dan platform elektronik lainnya. Di mana e-commerce mencakup berbagai jenis transaksi termasuk pembelian produk fisik, unduhan digital, layanan, reservasi tiket, lelang online dan banyak lagi. Contoh e-commerce ya sama ya, Sephora, Grab, atau Gojek, atau Uber di luar ya. Dan tiga Booking.com, ada Netflix, layanan streaming, dan Zalando Fashion. Di sini kita bisa lihat e-commerce ini ya kayak Sephora nih. Dia fokus pada produk-produk kecantikan dan perawatan kulit. Jadi ya mereka menawarkan berbagai merek kosmetik dan produk perawatan kulit. Grab, Gojek, ya siapa yang nggak tahu ya, itu platform e-commerce yang menyediakan layanan transportasi daring untuk memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan dan pengemudi melalui aplikasi seluler. Booking.com, ya kita tinggal pesan hotel, villa, dan properti yang lainnya ya, dan properti liburan lainnya. Di seluruh dunia bisa. Netflix, nah Netflix ini ya salah satu platform e-commerce juga yang terkenal dan mendominasi dalam industri hiburan digital dengan fokus utama pada layanan streaming. Dan juga ada Zalando ya, Zalando Fashion itu adalah platform e-commerce yang berfokus pada penjualan produk fashion, kayak sepatu, aksesoris, dan barang-barang terkait fashion. Nah,
E-commerce keuntungan dan tantangannya apa? Kalau e-commerce keuntungannya tentu kemudahan berbelanja dari rumah, akses ke berbagai produk dan merek itu lebih luas, lebih banyak pilihan, lalu kemampuan membandingkan harga dan ulasan. Jadi itu ya sama sih ya, e-commerce ini kalau misalkan kita cari-cari barang, otomatis kita akan lihat harga dan ulasan-ulasan si pembeli sebelumnya. Itu menjadi tolak ukur atau jadi paduan si calon pembeli. Tantangannya apa? Sama, tantangannya yaitu persaingan yang sangat sengit, keamanan transaksi online, data kita berikan ke e-commerce bersangkutan, otomatis itu dapat bisa ya mungkin bukan dapat bisa ya sangat bisa dipakai dengan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengolah data-data kita. Lalu ada pengelolaan stok dan logistik dan juga tantangannya tentunya kepuasan pelanggan. Karena ini ya kita sama-sama tahu kalau e-commerce itu pelanggan itu dan penjual itu ya mungkin jarang atau mungkin tidak bertemu, tidak tatap muka, jadi dia tinggal klik ya datang ya ibaratnya disitulah bagaimana si penjual packingnya yang baik, bagaimana si penjual memberikan ke originality si barang tersebut yang dia jual. Nah itu tantangan-tantangan yang ada di e-commerce. Oke, yang ketiga online shop ya toko online yang dimiliki oleh satu perusahaan. Online shop juga dikenal sebagai toko online atau toko daring adalah bisnis yang menjual produk atau layanan secara elektronik melalui internet. Ini adalah bentuk perdagangan e-commerce di mana penjual dan pembeli berinteraksi dan melakukan transaksi melalui platform. Karakteristik online shop ya mungkin online shop telah menjadi cara yang populer dan nyaman untuk berbelanja dan melakukan bisnis dalam era digital. Di mana untuk karakteristiknya tentunya ada platform digital. Online shop ya pasti beroperasi melalui platform digital yang dapat diakses baik itu web, aplikasi ataupun media sosial. Yang kedua tentunya katalog produk, di mana katalog produk itu mencakup berbagai item dengan deskripsi harga dan gambar. Jadi pembeli dapat menjelajahi produk secara online. Tiga, keranjang belanja, di mana pembeli dapat memilih produk yang mereka inginkan dan menambahkan ke keranjang belanja virtual. Empat, ulasan dan peringkat. Banyak online shop memungkinkan pembeli untuk memberikan ulasan dan peringkat produk yang membantu calon pembeli dalam membuat keputusan pembelian yang lebih informatif. Dan untuk keuntungan online shop, kemudahan akses, pengiriman yang mudah tentunya untuk online shop, memberikan diskon dan penawaran yang lebih, lingkungan yang lebih tenang. Maksudnya lingkungan yang lebih tenang ya kita tidak perlu beramai, kita tidak perlu mengantri, kita tidak perlu banyak bertemu dengan orang ya. Jadi ibaratnya lingkungan untuk pembeli itu lebih tenang dan lingkungan lebih tenang. Dan tantangannya apa? Tentunya kualitas produk yang tidak dapat diperiksa secara langsung karena ini online. Lalu pengiriman yang tidak terduga, contoh kalau misalkan kita belanja di salah satu online shop ya, apakah itu merek Nike atau Everbest, itu kalau misalnya kita pesan di saat yang bersamaan ya mungkin kadang-kadang kita beli dua biji atau kita beli dua item, pengiriman itu akan berbeda. Kadang satu item dulu baru dilanjutin oleh satu item lagi. Karena memang online shop tersebut ini mencakup keseluruhan eh, keseluruhan toko offline mereka yang ada di suatu negara. Jadi misalkan kita pesan dua, bisa jadi yang satu ada di Pekanbaru ya, satu lagi bisa di Palembang. Itu online shop. Lalu tentunya yang terakhir kesulitan dalam pengembalian produk. Kalau online shop ini terkadang sebenarnya sih untuk kesulitan tentu sulit ya, karena dia itu butuh verifikasi apakah pembongkaran harus dilakukan unboxing video dan lain-lain. Kalau itu tidak, ya mungkin itu tidak bisa digaransikan untuk dikembalikan ke penjual. Oke, kita masuk ke difference. Mungkin kalau misalnya kita dengar antara marketplace, e-commerce, dan online shop itu sama banget ya. Barangnya tidak terlalu banyak kalau kita dengar bedanya apa sih. Nah, jadi poin-poinnya mungkin ada di kepemilikan. Di mana marketplace itu dikelola oleh pihak ketiga, e-commerce itu dapat dimiliki oleh berbagai pihak. Untuk online shop, itu biasanya dimiliki oleh individu atau perusahaan. Nah, untuk di poin produk yang dijual, marketplace itu berbagai penjual dan produk dari berbagai merek dan penjual. E-commerce, produk dari satu perusahaan atau merek. Nah, e-commerce ini hanya satu ya produk. Lalu untuk online shop, produk dari satu penjual atau toko online. Dan untuk poin perbandingan flexibility atau fleksibilitas, di marketplace fleksibel banget untuk berbagai merek dan penjual. Seringkali memiliki berbagai beragam kategori produk.
Di e-commerce, fleksibilitasnya terbatas pada merek atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. Online shop itu sangat terbatas. Karena pada produk yang ditawarkan oleh penjualnya yang tunggal ya, karena itu dia karena ya biasanya dimiliki oleh individu ataupun juga perusahaan yang cukup untuk dalam satu merek. Dan untuk poin terakhir itu manajemen inventaris. Di marketplace biasanya penjual biasanya mengelola inventaris mereka sendiri. Dan untuk e-commerce itu penjual mengelola inventaris mereka sendiri atau melalui pihak ketiga. Untuk online shop, penjual mengelola inventaris mereka sendiri. Cukup banyak ya untuk perbandingannya. Kita akan memberikan kita kita udah bahas keempat poin perbandingan dari marketplace, e-commerce, dan online shop. Nah, kapan nih kita gunain nih marketplace, e-commerce, dan online shop? Mungkin kalau untuk marketplace kita bisa gunakan ketika Anda ingin memulai dengan cepat tanpa perlu membangun situs web sendiri. Cocok juga untuk Anda ingin jaga audiens yang lebih besar dan beragam karena marketplace umumnya memiliki penggunaan yang sudah ada. Bagus jika ada Bagus jika Anda memiliki produk-produk unik atau koleksi yang akan menarik perhatian di antara banyak penjual lainnya, itu kita pakai marketplace. Kalau kita pakai e-commerce itu harusnya penggunanya seperti apa sih? Pilih e-commerce jika Anda ingin membangun merek dan identitas yang kuat. Ideal jika Anda ingin memiliki kendali penuh atas desain, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna situs web. Cocok untuk bisnis yang memiliki produk khusus atau ingin menyajikan produk mereka secara eksklusif. Di online shop, ya gunakan online shop jika Anda ingin memiliki produk atau layanan yang spesifik dan ingin menjualnya secara eksklusif. Di online shop juga cocok untuk bisnis kecil atau individu yang ingin menjalankan toko online dengan pengalaman pelanggan yang lebih pribadi. Nah, jika Anda memiliki kendali penuh atas produk, inventaris, dan proses pengiriman, online shop bisa menjadi pilihan yang terbaik. Oke, kesimpulan untuk marketplace e-commerce online shop, ya mungkin mereka bertiga ini ya adalah komponen penting dalam ekosistem belanja online. Tentunya mereka punya karakteristik dan keuntungan yang unik. Berbelanja online menawarkan kenyamanan, akses yang lebih luas dan berbagai produk, tetapi juga melibatkan tantangan seperti keamanan dan pengiriman. So, itu adalah kita bahas antara mereka bertiga. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan bisa juga follow di Instagram kita @diharjanto. Terima kasih. Bye bye.